Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fajar ingin menjelaskan 5 paradigma ilmu administrasi negara, yaitu yang pertama yaitu OPA atau dikenal All Administration. OPA itu pertama kali dikemukakan oleh seorang presiden Amerika Serikat dan juga merupakan guru besar ilmu politik, yaitu Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu muncullah konsep ini, konsep all public administration. Ini memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan di mana dalam pelaksananya dilakukan dengan netral, profesional dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan oleh dua kunci dalam memahami OPA ini, antara politik dengan administrasi. Yang kedua yaitu New Public Management atau disingkat NPM. New Public Management merupakan sistem manajemen administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan di hampir seluruh negara industri. Sistem ini dikembangkan di wilayah Anglo Amerika Serikat sejak paruh kedua tahun 80-an dan telah mencapai status sangat tinggi khususnya di Selandia Baru. Perusahaan-perusahaan umum diversifikasi pasar tenaga kerja umum dan swasta yang dilakukan antara penetapan strategi wewenang negara, lembaga-lembaga politik. NPM secara pandang suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. NPM juga disebut suatu sistem manajemen dinestral dengan perangkat manajemen baru seperti controlling, Baskerville, le manajemen. Bagi yang lain, NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atau aktivitas pemerintah. NPS atau kepanjangannya yaitu paradigma New Public Service. NPS ini merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet de Berhad dan Robert Bernhardt yang berjudul The New Public Service. NPS ini memandang bahwa alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat sepanjang suara itu rasional dan legitimate. Untuk normatif dan konstitusional, seorang pimpinan dalam birokrasi bukanlah semata-mata makhluk ekonomi seperti yang diungkapkan dalam teori NPM, melainkan juga makhluk yang berdimensi sosial, politik, dan menjalankan tugas sebagai pelayanan publik. Yang keempat yaitu good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi dalam sejarah politik maupun sejarah administratif, yang menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan
Yang kelima yaitu South governance, digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik dan tanpa cacat secara ekonomi, finansial, politik, konsensual, dan organisasi. Mungkin ini saja penjelasan yang saya jelaskan kelima paradigma tersebut. Saya atas nama Muhammad Fajar. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.